Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Viola Risma Indraswari dengan nomor NIM 20301047 dari kelompok 6 mata kuliah penyelesaian sengketa ekonomi syariah kelas B ingin mereview materi dari kelompok 11 yang berjudul pelaksanaan dan pembatalan putusan Basarnas dalam sengketa ekonomi syariah. Ini saya akan menjelaskan kembali sejarah, fungsi, dan tujuan Basarnas. Padanan arbitrase dalam fikih Islam disebut tafkhim dan kata kerjanya adalah hak sama, yang secara harfiah berarti menjadikan seseorang sebagai penengah bagi suatu sengketa. Basarnas merupakan lembaga arbitrase yang berperan menyelesaikan sengketa antara pihak-pihak yang melakukan akad dalam ekonomi syariah di luar jalur pengadilan untuk mencapai penyelesaian terbaik ketika upaya musyawarah tidak menghasilkan mufakat. Tujuan dan fungsi Basarnas sendiri berdasarkan pasal 4 anggaran dasarnya yaitu yang pertama, memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa muamalah atau perdata yang timbul. Yang kedua, menerima permintaan yang diajukan oleh pihak yang bersengketa dalam suatu perjanjian ataupun tanpa adanya suatu sengketa untuk memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu persoalan. Yang ketiga, adanya Basarnas sebagai suatu lembaga permanen berfungsi untuk menyelesaikan kemungkinan terjadinya sengketa perdata. Yang keempat, yakni ruang lingkup Basarnas adalah sebuah lembaga keuangan, industri, jasa, dan lain-lain yang dalam operasinya menggunakan sistem syariah. Selanjutnya yakni saya akan menjelaskan tentang bagaimana kewenangan absolut Basarnas. Kewenangan absolut Basarnas sendiri ialah menyelesaikan secara adil dan cepat sengketa muamalah perdata yang timbul di bidang perdagangan, keuangan, industri, jasa, dan lain-lain yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa dan para pihak sepakat secara tertulis. Yang kedua yakni memberikan suatu pendapat yang mengikat atas permintaan para pihak tanpa adanya suatu sengketa mengenai persoalan berkenaan dengan suatu perjanjian. Yakni prosedur pelaksanaan putusan Basarnas dalam sengketa ekonomi syariah. Yang pertama yakni persetujuan arbitrase harus dilakukan secara tertulis dan ditandatangani kedua belah pihak. Yang kedua, jumlah wasit harus ganjil. Yang ketiga, pengajuan permohonan arbitrase harus secara tertulis. Yang keempat, apabila pemohon pada sidang pertama tidak hadir sedangkan ia telah dipanggil sepatutnya, maka permohonan pemohon digugurkan. Yang kelima, putusan harus memuat alasan-alasan kecuali bila disepakati. Selanjutnya yakni prosedur perkara di Basarnas bagaimana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa dan peraturan prosedur Basarnas sebagai berikut. Yang pertama, pengajuan permohonan penyelesaian. Yang kedua, penetapan arbiter tunggal atau arbiter majelis. Yang ketiga, acara pemeriksaan. Yang keempat, mediasi perdamaian dan pencabutan permohonan. Yang kelima, pembuktian dan saksi ahli. Yang keenam, pengambilan keputusan. Yang ketujuh, perbaikan putusan. Yang kedelapan, eksekusi putusan. Yang kesembilan, pembatalan putusan. Yang selanjutnya di sini saya akan mereview kembali materi mengenai prosedur pembatalan putusan Basarnas dalam sengketa ekonomi syariah. Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa UU AAPS menyatakan bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Namun, pasal 70 sampai dengan 73 UU AAPS memberikan peluang bagi para pihak yang bersengketa untuk
mengajukan pembatalan putusan arbitrase ke pengadilan. Yang selanjutnya yakni dalam penjelasan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut juga menjelaskan bagaimana bentuk-bentuk usaha ekonomi syariah tersebut, antara lain meliputi yang pertama bank syariah, yang kedua lembaga mikro keuangan syariah, yang ketiga asuransi syariah, yang keempat reasuransi syariah, yang kelima reksadana syariah, yang keenam obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, yang ketujuh sekuritas syariah, yang kedelapan pembiayaan syariah, yang kesembilan penggadaian syariah, yang kesepuluh dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan yang terakhir bisnis syariah. Sekian, terima kasih. Itu tadi yang bisa saya review materi dari kelompok 11. Apabila ada kekurangan atau kekilafan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, assalamualaikum.